Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara agar mantan selalu memimpikanmu setiap malam. Ya, saya pernah membahas, tapi sudah lama sekali, di dalam salah satu video YouTube saya, bahwa segala sesuatu yang kita alami pada saat ini, berbagai fasilitas teknologi yang kita nikmati, berbagai film-film ya, dan seterusnya, pada umumnya itu semuanya berasal dari mimpi. Dari mimpi yang kemudian diupayakan, diusahakan, dan diyakini akan menjadi sebuah kenyataan. Semuanya berasal dari mimpi. Ya, dulu ketika film Kapten Tsubasa dibuat, ya, itu Hidetoshi Nakata, pemain sepak bola Jepang pertama yang bermain di klub Italia, ya, yang kemudian membawa Jepang pertama kali masuk ke putaran final Piala Dunia, masih TK, masih anak-anak. Dia nonton film Kapten Tsubasa, dan Kapten Tsubasa inilah yang menjadi pelatih pertama kali dia dan memperkenalkan dia kepada sepak bola. Padahal di Jepang di zaman 40 tahun yang lalu, sepak bola bukan olahraga yang populer. Jepang itu hampir mirip dengan Amerika. Ya, yang populer di sana basket, bukan sepak bola. Ya. Jadi ketika era saya SMA itu Jepang baru bangkit sepak bolanya, ya. Muncullah klub-klub besar seperti Nagoya Grampus Eight, itu sangat populer di zaman saya masih SMA dulu. Ya. Nah, anak-anak Jepang di zaman Hidetoshi Nakata itu usianya lebih tua dari saya, mungkin sekarang sekitar 50 tahun, ya. Anak-anak di zaman itu mendapatkan inspirasi dari nonton film kartun. Dan akhirnya mereka betul-betul bahkan bisa melampaui tokoh kartun yang mereka idolakan. Ya. Dulu ada film Star Trek, ya, perjalanan antar galaksi, itu dibuat sebelum masa-masa Presiden Amerika John F. Kennedy. Dan ketika John F. Kennedy jadi presiden, dia menandatangani proyek NASA untuk mengirimkan orang pertama ke bulan, ya, dan contoh-contoh lainnya. Ini kalau kita mau contohkan atau kita mau ceritakan berbagai contoh betapa pengaruh mimpi itu sedemikian hebatnya, ini bisa jadi video berdurasi 24 jam ini, ya. Nah, kita persingkat saja. Bahwa mimpi pada mayoritas orang itu menjadi sudut pandang dan menjadi keyakinan. Orang mimpi itu ketemu dengan laki-laki tampan, mesti dia akan tanya, ya, tadi malam saya mimpi begini, ketemu laki-laki ganteng. Apa saya akan dipertemukan dengan jodoh saya? Itu karena mimpinya ketemu yang ganteng. Coba kalau mimpinya ketemu yang jelek, ya, mesti jangan sampai terjadi, jangan sampai jadi jodoh saya. Begitu juga ketika mantan memimpikan Anda. Kalau sekali, mungkin bunga tidur saja, rapid eyes movement fasenya. Kemudian mimpi lagi, mungkin agak kangen. Tapi kalau mimpi itu terjadi setiap malam, saya yakin dia akan mulai bertanya-tanya, apakah mungkin Anda memang jodoh yang ditunjukkan untuk dia? Nah, sederhana kan? Maka kalau Anda pengen dia kembali dan memilih Anda, maka Anda harus mengupayakan agar dia terus bermimpi tentang Anda. Caranya yang pertama, ya, kita yang teknis dulu.
Misal Anda rajin tuh memposting foto-foto Anda, tapi yang keren-keren ya di media sosial. Dia mengintip akun Anda sebelum tidur, bisa jadi terbawa mimpi dan menjadi mimpi bagi dia. Ya. Nah, kalau kemudian kira-kira dia tidak pernah mengintip akun-akun media sosial Anda, ya, sebenarnya ada satu cara lagi dan ini bernilai ibadah, asal Anda mau melakukan. Ya, caranya bagaimana? Saya pernah menjelaskan ya bahwa gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh otak kita itu cara kerjanya seperti wifi, saling terhubung satu dan lainnya. Ketika kita memikirkan dia, maka sinyalnya akan ditangkap oleh dia. Ya, ketika dia dalam keadaan yang sadar, tentu menangkap informasinya tidak akan maksimal karena pikirannya sedang kesana kemari. Tapi ketika dia sedang tidur, ya, dan Anda sedang melek, Anda memikirkan yang bersangkutan, maka gelombang elektromagnetik itu akan terpancar, ya, dari pikiran Anda kepada yang bersangkutan. Makanya orang-orang yang belajar ilmu-ilmu pelet itu mengirimkan ilmu peletnya malam hari ketika orang sedang tidur, ya, bukan ketika orang sedang melek, karena ketika orang sedang melek mental terus. Maka orang yang rajin prihatin, rajin tirakat, tidurnya tidak sore, tidurnya selalu malam hari, itu aman dan kebal terhadap ilmu pelet. Ya, orang-orang yang gampang dipengaruhi itu sebenarnya bukan sistem magic juga, ya, tetapi menggunakan cara kerja gelombang elektromagnetik untuk mempengaruhi. Kalau dia ada bacaan-bacaan sesuatu, itu kan untuk mensugesti diri dia sendiri juga, bukan mensugesti orang lain. Yang dia kirimkan itu bukan bacaan-bacaannya tadi, tetapi yang dia kirimkan sesungguhnya gelombang elektromagnetik dari otaknya yang ditangkap oleh orang yang dituju, karena orang yang dituju sedang tidur. Nah, saya yakin ya, Anda ketika ditinggalkan mantan sedih, mesti susah untuk tidur malam, ya. Daripada cuman mikirin mantan, tidak ada manfaatnya. Lebih baik malam hari Anda mengerjakan sholat malam. Anda mengerjakan qiyamul lail, ya. Anda sholat malam, ya. Semoga malam hari Anda tidak cuma begadang, tetapi juga menjadi berkah dan bernilai ibadah. Anda sholat sehusuk-husuknya memohon pertolongan kepada Allah. Semoga Allah ridho dengan ibadah yang Anda kerjakan. Selesai sholat, Anda kemudian berdoa, memohon kepada Allah agar Anda dihadirkan di dalam mimpi mantan Anda. Ketika Anda berdoa, siapa yang Anda maksudkan, Anda visualkan tuh wajahnya sejelas-jelasnya. Ya, Anda sebut namanya, Anda sebut nama orang tuanya. Nah, ketika Anda memvisualkan itu sambil berdoa, gelombang elektromagnetik Anda akan memancar kepada otak yang bersangkutan dan akan ditangkap. Ya, dia akan menerima sinyal yang Anda kirimkan. Karena dalam posisi Anda sudah sholat, Anda sudah khusyuk, Anda berkonsentrasi, ditambah doa juga penuh konsentrasi, maka gelombang elektromagnetik yang akan diterima oleh mantan Anda itu akan menjadi lebih kuat. Ya, bayangkan kalau setiap malam Anda kerjakan sholat malam, ya, Anda berdoa mohon pertolongan Allah, ya, setiap malam dia mimpi tentang Anda, lambat laun dia akan meyakini bahwa Anda adalah jodoh yang dikirimkan untuk yang bersangkutan. Ya, nah, maka perbanyak sholat malam daripada malam hari cuman sedih mikirin mantan tanpa ada nilai ibadahnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'in dunya hina yabqa sulusul laylil akhiru yaqulu may yad'uni fa astajiba lahu may yas'aluni fa'utiyahu wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu.
Rabbku tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa padaku, aku akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampun padaku, pasti akan kuampuni. Ya, jadi hadis ini menegaskan, siapa yang meminta kepada Allah, pasti akan Allah berikan. Ya, termasuk Anda meminta agar mantan yang sedang terlelap, sedang nyenyak-nyenyaknya memimpikan Anda, insya Allah langsung Allah kabulkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.